Nona Xie, maaf. Anda menderita kanker lambung stadium akhir. Sudah tidak banyak waktu lagi. Halo, ada urusan. Kapan kamu pulang kerja? Ada yang mau aku bicarakan. Aku sibuk. Ada apa? Selesaikan sendiri. Han Yufan. Aku akan mati. Semua orang iri padaku, punya suami yang sempurna. Tapi sudah 5 tahun menikah. Semua urusan rumah tangga, aku yang mengurus semuanya sendiri. Dia tidak pernah peduli apa yang aku alami. Juga tidak peduli perasaanku. Sakit, harus pergi ke rumah sakit sendiri. Marah, harus menghibur diri sendiri. Seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Karena semuanya harus aku lakukan sendiri. Keberadaannya, apa artinya lagi? Xie Yan. Aku pulang. Apa yang mau kamu katakan? Han Yufan. Kita bercerai saja. Kita bercerai saja. Apa katamu? Surat perceraiannya sudah siap. Tanda tangan di sini. Kita berpisah saja. Xie Yan. Kau terlalu enak hidupnya. Mulai berulah, ya? Berani-beraninya sekarang kau ancam aku dengan perceraian. Kau benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak berulah. Aku sudah tanda tangan surat perceraian. Kalau tidak percaya, lihat saja. Bagaimana dong? Cincin kawin sudah kutaruh di sini. Aku naik kereta malam ini, meninggalkan kota ini. Jaga dirimu. Bagaimana? Tuan muda, Nyonya akan pergi. Sungguh tidak mau membujuknya. Tidak perlu. Aku bertaruh 3 detik. Dia akan kembali dengan sendirinya. Tuan muda, Nyonya sepertinya tidak kembali. Jangan-jangan benar-benar pergi. Usir dia. Aku tidak percaya. Dia rela meninggalkan posisi nyonya muda keluarga Han. Xie Yan belum kembali untuk mengakui kesalahan. Tuan, belum. Keras kepala juga. Tuan, perlukah saya menelepon Nyonya? Tidak perlu. Dia selama ini sudah terbiasa hidup nyaman. Karena ingin menderita di luar, ya biarkan saja di luar. Kapan di luar sudah tidak tahan lagi, tahu salah, baru mau kembali dengan patuh. Rasa bubur ini kenapa berbeda dari sebelumnya? Balas, Tuan.
Bubur ini memang seperti biasa rasa yang dimasak oleh juru masak. Hanya saja bubur yang Tuan minum sebelumnya selalu dibuat oleh Nyonya bangun jam 5 pagi, menghabiskan 3 jam untuk memasaknya sendiri untuk Tuan. Setiap pagi saya harus minum bubur. Selalu dia bangun jam 5 pagi masak sendiri. Benar, selama 5 tahun pernikahan Tuan dengan Nyonya, Nyonya tidak hanya setiap pagi bangun untuk memasak bubur untuk Tuan, tetapi juga pada jam 2,3 pagi saat Tuan sedang istirahat, membersihkan ruang belajar Tuan, juga menyiapkan pakaian yang akan dipakai besok. Di rumah bukannya tidak ada pembantu. Apa dia perlu melakukannya sendiri? Tuan, apa Tuan lupa? Saat Nyonya baru menikah, belum terbiasa dengan urusan rumah tangga. Tuan mendengar bahwa ruang belajar Tuan diurus oleh pembantu. Saat itu marah besar memarahi Nyonya. Aku menikahimu untuk membawamu pulang. Bukan untuk bersenang-senang. Kamu lahir dari keluarga bangsawan sastra terbesar di Jiangnan. Bahkan hal kecil seperti merapikan ruang belajar kamu tidak bisa melakukannya. Sejak saat itu, hal-hal yang berhubungan dengan Anda, Nyonya selalu melakukannya sendiri, tidak pernah minta bantuan orang lain. Maka keluarga Han kami juga tidak pernah menelantarkannya, bagaimanapun dia bertingkah, tidak seharusnya dia kabur dari rumah. Selamat bersenang-senang. Bang Han, bukankah Si Yayan tidak membiarkanmu minum? Bagaimana kau membujuk Si Yayan agar kau bisa datang ke sini? Ingat suatu kali, kita membuat Han muda mabuk. Si Yayan menggantikan Han muda meminum 2 botol Baijiu langsung masuk UGD hampir merenggut nyawa. Aku bertanya padamu, kenapa diam saja? Di mana Si Yayan? Dia marah padaku. Pulang ke rumah orang tuanya. Bang Han, apa yang kau bicarakan? Si Yayan sudah lama tidak punya rumah orang tua. Setelah orang tua Si Yayan meninggal, rumah keluarganya direbut oleh kerabat kejam. Kamu tidak tahu soal ini? Pantasan orang bilang, kedua putri keluarga Si Ye adalah janda. Kakak Si Yayan kehilangan suami, jadi janda. Suami Si Yayan sih masih hidup. Tapi dia menjalani hidup seperti janda. Soal rumah keluarga Xie. Kamu tahu. Saya tahu. 3 tahun lalu, orang tua istri Tuan meninggal dalam kecelakaan, meninggalkan banyak warisan. Kerabat itu melihat istri Tuan masih muda, tak punya tempat bergantung, lalu merampas warisannya dan menghabiskannya. Bahkan rumah yang dulu ditempati istri Tuan juga mereka jual. Kenapa tidak bilang padaku? Istri Tuan dulu ingin memberitahu, tapi saat itu Tuan sedang membawa perusahaan sukses IPO, sehingga tidak membiarkan istri membahas urusan rumah. Aku melarangnya. IPO sukses, setiap orang berjasa dapat hadiah 1 villa. Yufan, kamu di mana sekarang? Soal orang tuaku? Xie Yan, ini jam kerja. Jangan terus ganggu aku dengan urusan rumah tangga sepele. Apa? Aku memang salah? Makanya Xie Yan ingin cerai? Pak Han, ini telepon dari istri Anda. Xie Yan. Akhirnya kamu ingat meneleponku. Apa kamu sadar salah? Tuan Han, saya Xie Ting, kakak dari Xie Yan. Hari ini saya menghubungi Anda secara mendadak, ingin bertanya pada Tuan Han, apakah Anda dan Ayan sudah bercerai? Kapan pembagian harta diselesaikan? Sebulan tidak ada kabar. Buka mulut langsung minta uang. Sejak kapan Xie Yan menjadi begitu materialistis? Tuan Han, saya tidak minta banyak, hanya perlu 100.000. Kalau begitu, bilang pada Xie Yan, kalau mau uang, ambil sendiri. Padahal aku merasa berhutang padanya. Ternyata semua yang dia lakukan hanyalah untuk mencari cara minta uang. Han Yufan, bajingan itu, menikah dengannya bertahun-tahun, dia bahkan tidak mau memberi, 100.000 saja. Kak, jangan mencarinya lagi. Aku mohon. Adik, kamu sakit parah begini.
Kenapa sih tidak mau bilang pada Han Yufan? Apa gunanya bilang padanya? Dia hanya akan bilang terserah aku. Aku tidak mau lagi. Dot merendahkan diri di depannya. Tapi bagaimana dengan penyakitmu? Aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Bisa hidup untuk diriku sendiri sekali sebelum mati, meskipun hanya sehari. Aku sudah puas. Ayan. Pasien kritis, segera lakukan pertolongan. Pak Han, apa benar tidak memberi uang pada ibu? Bagaimana jika dia butuh mendesak? Selama bertahun-tahun ini, aku sudah memberinya banyak hadiah. Dia bisa menjual beberapa sudah cukup untuk mengatasi kebutuhan mendesak. Tapi coba tebak kenapa dia tidak menjual, malah minta uang padaku. Karena dia serakah, tidak pernah puas. Setahu saya hadiah-hadiah yang Bapak berikan pada ibu dan kartu bank. Saat ibu pergi, tidak ada satupun yang dibawa. Apa katamu? Hadiah-hadiah yang Bapak berikan pada ibu semuanya ada di lemari pakaian ibu. Jika Bapak tidak percaya, silahkan lihat sendiri. Bukankah Xie Yan paling suka uang? Kenapa aku memberinya hadiah-hadiah ini bahkan labelnya tidak dilepas? Apa aku benar-benar salah paham padanya, Pak Han? Ibu pergi dengan tegas. Sepertinya, dia sudah bertekad untuk bercerai dengan Bapak. Itu tidak mungkin. Ini pasti itu taktiknya untuk menarik perhatian. Aku pasti tidak akan tertipu. Xie Yan. Kenapa aku mimpi wanita ini meninggal? Pak Han, ada apa? Apakah Xie Yan menelepon? Tidak. Pak Han, Anda semalaman tidak tidur. Gak bisa tidur. Sudah waktunya berangkat kerja? Tuan Song Yi menunggu Anda di kantor. Sepertinya ada urusan dengan Anda. Baik. Yufan, mulai sekarang, kita adalah suami istri. Setiap hari ke depan aku akan menemanimu, jadi pakaian kita akan kita satukan. Penipu. Yufan, ini gelas pasangan yang kubeli hari ini. Cantik nggak? Mulai sekarang, barang-barang kita. Semuanya harus serba berpasangan. Ada perlu apa cari aku? Kamu akhirnya pulang. Malam ini, Jiaolin ngadain acara, mengundang teman-teman lama, kumpul-kumpul di Bishui Villa. Dia secara khusus meminta kamu datang. Nggak mau. Kenapa? Dulu kamu dan dia saling mencintai setengah mati. Kalau nggak tiba-tiba tahu kamu ada pertunangan dengan Xie Yan, kamu dan Huang Jiaolin sekarang mungkin anaknya sudah bisa jalan. Dan lagi, ku dengar, Huang Jiaolin bertahun-tahun ini selalu setia menunggumu. Apa kamu sama sekali nggak tersentuh? Aku masih harus tunggu Xie Yan pulang. Jangan-jangan kamu suka sama Xie Yan? Nggak mungkin.
Aku nggak mungkin suka sama wanita itu. Lagi-lagi orang yang mencintai tapi nggak sadar. Jangan-jangan kamu suka sama si Yeyan, ya? Si Yeyan. Kalau bisa, jangan pernah kembali. Tuan muda, akhirnya Tuan kembali. Saat kami membersihkan kamar Nyonya, kami menemukan ini. Apa ini? Milik Nyonya, HP lama. Ada beberapa video di dalamnya. Saya harap Tuan bisa melihatnya. Apa lagi trik baru si Yeyan ini? 2019, 20 Mei Yufan, kita menikah. Aku sangat bahagia. 2020 tahun baru Imlek. Yufan, kamu sudah setengah tahun perjalanan bisnis. Aku sangat merindukanmu. Namun, setiap hari aku akan menunggumu di sini sampai kamu kembali. Musim gugur 2021 Yufan, kamu jarang di rumah. Aku lewat di depan ruang kerjamu, melihatmu bekerja. Saat itu, kamu lebih indah daripada pemandangan musim gugur di luar jendela, jauh lebih indah. Musim dingin 2024. Yufan, ku dengar kamu punya kekasih. Apakah aku harus melepaskan? Apa ini? Apa ini trik main-mainnya? Tuan muda, jika Tuan tidak mengerti, silakan lihat sendiri ke kamar Nyonya. Jam 5 pagi Yufan pergi kerja, aku harus bangun, dan membuatkan sarapan untuknya. Yufan suka sup ayam hitam, tapi jangan terlalu banyak garam, Yufan alergi mangga, aku memutuskan. Mulai sekarang, aku juga tidak akan makan mangga lagi. Yufan punya sakit maag. Mulai sekarang, aku akan merawatnya dengan baik. Tanggal 18 bulan 12 Imlek, Yufan akan pergi dinas. Aku tidak boleh lupa. Hari pertama tahun baru Imlek, tanggal 15 bulan 1 Imlek. Festival Kiksi. Tuan muda kami juga setelah Nyonya pergi membersihkan kamar, Nyonya baru menyadari stiker-stiker ini. Di atasnya tertulis tentang Anda, kejadian-kejadian besar dan kecil. Hanya orang yang benar-benar mencintai Anda, yang akan begitu perhatian kepada Anda, Tuan muda. Jika Tuan benar-benar kehilangan Nyonya, Tuan pasti akan menyesal. Aku tidak akan pernah menyesal. Tidak akan pernah. Tuan muda, Mulai hari ini. Siapapun tidak boleh menyebut di depanku nama si Yeyan. Anggap saja dia sudah mati. Dokter, bagaimana kondisi adikku? penyakitnya untuk sementara terkendali. Tapi, sel kanker saat ini sudah menyebar ke seluruh tubuh. Saranku adalah hentikan pengobatan. Penyakit Nona Xie sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Jika dirawat terus, hanya akan menambah penderitaan Nona Xie. Sebaiknya kau pamit baik-baik padanya. Kak, Ayan, kau sudah bangun. Apa ada yang terasa tidak nyaman? aku merasa seperti bermimpi panjang. Di mimpi, aku kembali ke keluarga, Han, kembali ke rumah yang dingin itu, sendirian menghadapi Han Yufan, yang kata-kata dinginnya, aku sangat ketakutan. Ayan, jangan takut, kau sudah meninggalkan keluarga Han. Meninggalkan Han Yufan. Ya? Aku sudah meninggalkan keluarga Han. Kak, bisakah kau berjanji padaku satu hal? Katakan, Setelah aku mati, aku tidak mau dimakamkan di keluarga Han.
Aku ingin di samping ayah dan ibu. Sehingga saat aku turun ke sana, aku bisa melihat mereka. Tidak. Ayan tidak akan mati. Kita pergi ke Didi. Kita cari Han Yufan suruh. Dia membawamu berobat ke luar negeri, setuju? Tidak usah. Setelah mati pun aku tidak mau melihatnya. Mana mungkin aku mau memohon padanya untuk menyelamatkanku? Tapi Kak, Aku mohon padamu kau setuju, ya? baik. Kakak berjanji padamu. Kakak berjanji padamu. Kalau begitu aku lega. Kak, aku ingin pulang. Aku rindu ayah dan ibu. Baik, kakak akan mengantarmu pulang. Kakak akan mengantarmu pulang sekarang. Ayan. Ayan. Xie Yan, kamu berani jangan kembali seumur hidupmu. Ada apa ini? Sobat, dengarkan saranku, jika kamu benar-benar peduli pada Xie Yan, kejarlah dia sendiri, jangan sampai kehilangan baru menyesal. Aku pewaris keluarga besar nomor 1 di ibu kota. Di dunia bisnis, kata-kataku mutlak. Mana mungkin aku tunduk pada seorang wanita? Kalian semua tidak tahu, kan? Meskipun Xie Yan adalah putri dari keluarga sastrawan Jiangnan. Sayangnya, dia tidak punya keahlian, tanpa kelebihan wanita seperti itu. Sama sekali tidak pantas untukku. Jadi sekarang aku tidak menyesal. Dan tidak akan pernah menyesal. Hei. Apa katamu? Ada apa? Sepertinya aku tahu di mana Xie Yan. Di mana dia? Villa Jalan Dongdan nomor 11. Siapkan mobil. Aku akan menjemputnya sendiri. Han, sebelum masuk lebih baik siapkan dulu mentalmu. Siap? Persiapan mental apa yang aku butuhkan? Xie Yan pergi begitu saja tanpa bicara, menghilang berbulan-bulan tanpa kabar sama sekali. Apa yang dia ingin aku persiapkan secara mental? Han Yufan, dengarkan nasihatku. Siapkan mentalmu dulu. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak sanggup. Sudahlah. Bagaimanapun, ini pernikahan 5 tahun. Xie Yan, keluar. Bang Han, Siapa ini? Tuan, ini kamu juga datang untuk menghadiri pemakaman Nona Xie Yan? Pemakaman? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Bang Han, kamu tidak apa-apa? Jika Tuan benar-benar kehilangan Nyonya, Tuan pasti akan menyesal. Aku tidak akan menyesal. Tidak akan. Mulai hari ini, siapapun tidak boleh menyebut Xie Yan di depanku. Anggap saja dia sudah mati. Bang Han, jangan marah dulu. Xie Yan orangnya beruntung, pasti tidak apa-apa. Kamu benar. Xie Yan tidak akan mati. Dia hanya ingin menggunakan cara yang sangat keterlaluan untuk membuatku menyesal. Panggil Xie Yan keluar untukku. Jika tidak, aku akan menghancurkan tempat ini. Singkirkan tangan kotormu, jangan sentuh adikku. Lepaskan tangan kotormu, jangan sentuh adikku. Kamu adalah kakak dari Xie Yan. Xie Ting lama tidak bertemu Xie Yan di mana? Di mana dia? Aku ingin menemuinya. Apa hakmu untuk menemuinya? Aku suaminya. Suami-suami Ayan, bukankah sudah lama mati? Kamu Ayan dipersulit oleh keluargamu. Dipaksa minum 2 botol baijiu oleh temanmu, didiagnosis kanker lambung,
saat takut dan tidak berdaya. Bagaimana aku tidak tahu? Ayan masih punya suami, kanker lambung. Kamu berbohong padaku, kesehatan Ayan selalu baik. Bagaimana bisa kena kanker lambung? Ayan dengar? Inilah suami yang sangat kamu cintai bertahun-tahun, dia bahkan tidak tahu kamu kena kanker. Cukup Xieyan, keluarlah kamu. Kamu pasti sedang membalas dendam padaku, benar, kan? Kamu susah payah menipuku datang ke sini hanya ingin melihatku menyesal, kan? Sekarang ketahuan olehku, cepat keluar. Lauhan, jangan begitu Xieyan, mungkin benar. Tidak mungkin, Xieyan hanya marah-marah padaku, bagaimana mungkin dia tega mati? Han Yufan, apa yang kamu lakukan? Kamu ingin aku percaya Xieyan sudah mati? Tidak mungkin sama sekali. Aku ingin membuka peti mati untuk memverifikasi. Adikku sudah mati? Kamu masih membuat adikku tidak tenang? Kamu pasti akan dikutuk, jangan? Jangan. Aku sudah tahu. Di dalam peti mati tidak ada orang. Semua ini hari ini adalah tipuan yang kalian atur untukku. Xieyan sama sekali tidak mati Xieyan. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu sekarang. Aku hitung sampai 3. Kamu cepat keluar. Jika tidak, kita tidak akan bertemu lagi selamanya. Ye. Nona, Xie. Sudah sesuai perintah, Anda mengkremasi adikmu. Ini abu adikmu. Turut berduka cita. Han Yufan, bukankah kau ingin bertemu Ayan untuk terakhir kali? Sekarang kau sudah melihatnya. Tidak mungkin. Kau masih membohongiku. Aku lebih berharap daripada dirimu Ayan masih hidup bahkan rela mati menggantikannya, tapi Ayan sudah mati, bahkan orang sampah sepertimu masih hidup tapi adikku yang mati. Tidak mungkin kau mau menipuku dengan kotak abu murahan ini. Xieyan sudah mati. Mustahil. Aku ingin bertemu Xieyan. Suruh Xieyan keluar. Suruh Xieyan keluar. Han Yufan, Ayan sudah memberimu kesempatan, kau sendiri tidak memanfaatkannya. Apa? Hari saat Ayan didiagnosis kanker lambung stadium akhir, dia putus asa ingin meneleponmu, tapi kau bilang, kau sibuk di kantor, tapi kau pasti tidak bisa membayangkan saat itu. Yan, ada di rumah sakit, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kau pergi dengan kekasih lama yang hipoglikemia. Han Yufan meninggalkan istrimu sendiri untuk merawat seseorang yang sudah dikenal bertahun-tahun. Mantan kekasih, apa kau manusia? Halo. Han Yufan, kamu sedang apa? Di kantor sibuk? Ada apa? Selesaikan sendiri? Keinginan terbesar Ayan semasa hidup adalah memutuskan hubungan denganmu. Cepat tanda tangani perjanjian cerai. Cari saja kekasih impianmu. Han Yufan, tanda tanganlah. Biarkan Ayan pergi ke alam baka dengan bersih. Xieyan. Aku tidak percaya kau sudah mati. Perjanjian cerai ini akan kutanda tangani. Apa yang kau mau? Datang sendiri menemuiku. Cari untukku. Aku ingin tahu keberadaan Xieyan. Aku harus melihatnya hidup, atau melihat mayatnya. Baik. Tapi Pak Han,
Kami sebelumnya belum pernah menemukan jejak Nyonya. Mungkin Nyonya benar-benar. Tidak ditemukan di Jiangnan, cari di tempat lain. Huaxia begitu luas, aku tidak percaya dia tidak punya kabar sama sekali. Baik. Tuan Song, Pak Han sebelumnya bukannya tidak suka Nyonya? Kenapa? Setelah Nyonya meninggal, perubahannya begitu besar. Apa? Reaksi ini masih tergolong ringan. Rasa sakit kehilangan kekasih seringkali baru terasa belakangan. Saat Pak Han perlahan sadar, mungkin akan lebih menderita. Halo, Nona Xie, adikmu sudah sadar, cepat ke rumah sakit. Ayan sudah sadar. Baik, aku segera datang. Xie Yan, bangun. Yan, akhirnya kamu sadar. Kak, bukannya aku sudah mati? Duh, kamu ini. Kamu masih hidup? Kamu benar-benar membuat kakak ketakutan. Kak, kalau kamu tidak melepaskanku sekarang, aku akan mati kering. Aduh, jangan berkata begitu. Mulai sekarang dilarang bilang kata itu. Adikku selamat dari bencana besar, pasti ada berkah di kemudian hari. Presiden Grup Han, Han Yufan, diduga karena duka kehilangan istri, menghentikan semua kerjasama perusahaan. Yan, maaf, kakak bertindak sendiri, membohongi Han Yufan dengan mengatakan, kamu sudah mati. Kakak benar-benar tidak ingin pria brengsek itu hidup terlalu nyaman. Kak, kamu tidak perlu merasa bersalah. Aku bangkit kembali kali ini, dan jadi mengerti banyak hal. Dulu, aku selalu mengejar bayangan Han Yufan. Mulai sekarang, aku hidup hanya untuk diriku sendiri. Baik, mulai sekarang kita berdua saling bergantung, dan menjalani hidup dengan indah. Kak, kali ini untuk menyelamatkanku, kamu pasti pinjam uang lagi, kan? Tidak, kali ini kamu bisa sadar, semua berkat Dr. Fu, dia tidak hanya menyelamatkanmu dengan obat, tapi juga mengajukan bantuan amal rumah sakit, sehingga biaya medis kita dihapus. Dr. Fu. Saat aku tidak sadar, sepertinya aku pernah bertemu Dr. Fu ini. Kamu koma lama baru sadar. Masa ia pernah ketemu Dr. Fu? Kakak benar. Nanti kalau aku sudah sembuh, aku pasti akan berterima kasih langsung pada Dr. Fu. Pak Han sudah menemukan Xie Yan. Pak Han, dokumen ini Anda salah tanda tangan. Kedepannya, kalau bukan urusan Xie Yan, jangan ganggu aku. Kebahagiaan itu biasanya baru disadari setelah kehilangan. Pak Han, untuk apa Anda menyusahkan diri sendiri? Tuan muda, Mana Xie Yan? Aku pusing. Suruh dia buatkan sup penenang. Cepatlah. Pak Han, kamu minum lagi banyak. Nyonya tidak ada, kamu harus jaga kesehatan. Apa? Xie Yan, si tidak berguna itu, tidak betah di luar, akhirnya tahu pulang? Ibu, hari ini ibu datang? Ada perlu apa dengan aku? Ibu tahu, sejak Xie Yan pergi dari rumah, kamu sedang sedih. Ibu sudah berpengalaman. Kamu hanya belum terbiasa. Jiaolin, gadis itu, sudah beberapa waktu kembali ke negara. Biarkan dia menemanimu. Lama-lama akan baik. Ibu, aku dan Xie Yan masa pendinginan perceraian 30 hari belum lewat. Ibu begitu terburu-buru, menyuruh orang untuk mendekatiku. Ibu ini khawatir padamu. Dulu Xie Yan juga karena perjodohan keluarga Xie dan Han baru menikah. Kamu juga tidak suka kan? Sekarang bercerai. Tepat sekali. Perjodohanku dengan Xie Yan adalah keputusan ibu. Sekarang yang menyuruh bercerai juga ibu. Itu dulu. Keluarga Xie adalah keluarga terpelajar, setara dengan keluarga kita. Sekarang keluarga Xie jatuh,
Buat apa masih dipertahankan? Jiaolin adalah putri tunggal keluarga Huang. Dia sudah menunggumu 5 tahun. Dia gadis baik. Ibu ini demi kebaikanmu. Diam. Jangan pernah sebut di depanku nama Huang Jiaolin. Cepat. Bu, aku ingat, pemeriksaan kesehatan bulanan keluarga Han itu tanggung jawabmu kan? Kan? Kenapa kau tiba-tiba memikirkan itu? Apa Xie Yan bilang sesuatu lagi padamu? Aku bilang padamu, Xie Yan tidak pernah bicara jujur. Sepertinya dia pura-pura sakit di depanmu lagi. Bilang aku memperlakukannya dengan buruk, ya? Bukan Xie Yan yang bilang. Jadi kau curiga pada ibu? Sengaja berlaku jahat padanya. Keluarga Han kita bukan keluarga kecil. Ada dokter pribadi di rumah. Xie Yan sebenarnya tidak sakit. Dia berbohong. Kepala pelayan, panggil dokter pribadi. Aku ingin lihat Xie Yan apa triknya lagi. Nyonya, Tuan Muda. Saya adalah dokter pribadi yang khusus menangani kesehatan. Dokter pribadi. Aku tanya kamu, bagaimana kondisi kesehatan Xie Yan? Nai? Tuan Han, Nyonya sudah sejak setengah tahun lalu sering sakit perut, minum obat maak, tapi tidak kunjung sembuh. Kenapa tidak bilang padaku? Pada malam pernikahan Anda dengan Nyonya, Anda sudah berpesan. Bilang, selama Nyonya tidak meninggal, jangan ganggu Anda. Apa? Aku tidak biarkan dia. Nyonya, itu karena saat pernikahan Anda memakai sepatu yang tidak pas, sehingga kaki Anda lecet berdarah. Sekarang sudah ditangani. Terima kasih, Dr. Du. Tidak apa-apa. Tuan Han, Yufan, kaki Nyonya sudah ditangani. Hal kecil seperti ini, mulai sekarang kecuali dia mati, jangan ganggu aku. Ku dengar semuanya. Aku peringatkan sekali lagi, karena aku sudah menikahimu, mulai sekarang. Kau adalah nyonya rumah keluarga Han. Tapi selain itu, aku ingin kau tenang dan, jangan lagi berharap mendapatkan apapun yang lain, mengerti? Lalu laporan medis? Kau berani menyembunyikannya? Laporan medis apa? Setiap bulan keluarga Han pasti melakukan pemeriksaan rutin. Jangan bilang padaku Xie Yan belum pernah periksa. Ini. Aku. tidak ada laporan medis Xie Yan. Itu wajar sekali, kan? Dia keluarga Xie, bukan anggota keluarga Han kita. Kenapa harus dia ikut periksa? Jadi kau sengaja. Pantasan Xie Yan kena kanker lambung. Tidak ada yang bilang padaku. Kanker lambung. Xie Yan yang kuat badannya, masa bisa kena kanker lambung? Pasti dia bohong lagi padamu. Kepala pelayan. Ya? Antarkan nyonya tua pulang. Baik. Silakan, Nyonya tua. Xie Yan. Kau di mana sebenarnya? Sudah sadar? Fu Zeyun. Kamu sebelumnya pingsan selama 3 hari. Sekarang, apa kamu merasa lebih baik? Demammu sudah turun, kondisimu juga terlihat baik. Sepertinya memang sudah jauh lebih baik. Dengar dari kakakku, kamu yang menyelamatkanku, aku belum sempat berterima kasih padamu. Menyelamatkan dan mengobati pasien adalah tanggung jawab kami sebagai dokter. Kamu sebagai pasien harusnya kooperatif dalam pengobatan kami. Saat proses resusitasi sebelumnya, keinginanmu untuk bertahan hidup sangat tipis. Aku berharap, mulai hari ini kamu bisa melupakan masa lalu memulai lagi. Hal-hal itu sudah berlalu. Saat tidak ingin tersenyum, kamu tidak perlu tersenyum. Saat suasana hati buruk, makanlah sesuatu yang manis meningkatkan dopamin akan membuat suasana hati lebih baik. Terima kasih, Dr. Fu. Pak Han, Anda sudah berhari-hari tidak tidur. Sebaiknya Anda pulang dan istirahat sebentar. Di rumah itu, penuh dengan bayangan Xie Yan. Aku tidak ingin pulang. Belum ada kabar dari Xie Yan. Orang yang dikirim sudah mencari di semua rumah sakit di Yuncheng. Aku yakin,
Sebentar lagi, ada hasilnya. Yufan, Xie Yan, Yufan, aku dengar kamu belum makan seharian. Aku khawatir dengan kesehatanmu. Aku sendiri yang memasak dan membawakannya untukmu. Xie Yan masih marah karena masalah itu. Xie Yan terlalu cengeng, tidak peduli sama sekali denganmu. aku ingat, Xie Yan pernah mengantarkan makanan untukku. Aku tidak hanya tidak memakannya, tapi juga membanting kotak makannya ke lantai. Setelah Xie Yan ditemukan, aku akan menjelaskan sendiri padanya. Pak Han, ada kabar tentang Nyonya. Di mana dia? Ini surat kematian Nyonya, dan buku harian yang ditinggalkannya. Palsu. Pak Han, Anda harus menjaga kesehatan. Pak Han, Tidak mungkin. Ini palsu, palsu. Dia pasti menungguku di suatu tempat, aku akan mencarinya. Yufan, Xie Yan sudah meninggal. Kamu masih punya aku. Aku akan selalu menemanimu. Aku tidak percaya. Kalian jangan ada yang ikut. Yufan, Nona Huang, sebaiknya Anda pulang. Aku dengar kalian tidak punya tempat tinggal. Aku punya di pusat kota sebuah villa yang kosong, kalian bisa tinggal di sana dulu. Terima kasih, Dr. Fu. Kamu sudah banyak membantu kami. Kami tidak bisa merepotkanmu lagi. Tenang saja, villa itu sudah lama kosong, kebersihannya perlu kalian bersihkan sendiri, dan bunga-bunga di taman, aku juga berharap, kalian bisa merawatnya untukku, pada intinya, aku yang merepotkanmu. Bersihkan. Menyiram bunga mana, bisa disebut merepotkan. Ayan, kakak tahu, kamu tidak suka merepotkan orang lain, tapi sekarang kita memang tidak punya tempat tujuan. Kamu baru keluar rumah sakit, badan masih lemah. Masa harus menemani aku berdesakan di asrama perusahaan? Benar, kakakmu benar, villa kosong ya kosong saja jika kamu benar-benar merasa tidak enak lain kali balas budi padaku saja. Baiklah, terima kasih, Dr. Fu. Xie Yan, apa kamu begitu membenciku? Sampai-sampai saat sakit pun tidak memberitahuku? 17 Mei 2018. Hari ini adalah hari paling bahagiaku, karena aku dan Han Yufan menikah. Meskipun dia belum menyukaiku, tapi aku percaya, kalau terus diingat, pasti ada jawabannya. Han Yufan. Aku suka kamu. Kebodohan masa muda dulu. Tidak kusangka akan benar-benar ada hari di mana keinginan menjadi kenyataan. Aku benar-benar menikah dengan Han Yufan. Ternyata kamu sudah lama menyukaiku. Aku tidak menyadarinya. (28 Juli 2019). Aku awalnya mengira asal aku cukup proaktif, bisa mendekatkan jarak antara aku dan dia. Tapi aku salah karena yang bisa masuk ke dalam hati Han Yufan hanya satu orang. Orang itu bukanlah aku. Halo, Yufan. Hari ini ulang tahunku. Bisakah kamu pulang untuk makan? Haha, Jia Olin kalah, kan? Ayo minum. Rayakan sendiri saja. Malam ini aku akan pulang sangat larut. Aku pikir dia hanya sibuk bekerja, tapi tidak kusangka, dia malah sering muncul di dalam kehidupan Huang Jiaolin. Sebenarnya, kadang-kadang, aku masih sangat iri pada Huang Jiaolin, karena hanya sedikit orang yang bisa masuk ke dalam hati Han Yufan, dia adalah salah satunya. Dari segi ini, aku sudah kalah. (2022-25 Juni). Hari ini, dengan susah payah, makanan yang kumakan aku muntahkan lagi.
Aku segera membilas darah di wastafel. Sebenarnya kadang aku berpikir, jika aku bilang ke Han Yufan aku sakit, apakah dia karena kasihan akan lebih baik padaku? Cepat, Xie Yan. Xie Yan, tamu di bawah sudah datang sejak tadi. Kenapa kamu bersiap lama sekali? Aku sedikit tidak enak badan. Aku segera turun. Kamu kenapa jadi kurus akhir-akhir ini? Kalau orang lihat, mereka kira keluargaku menyiksamu. Yufan, jika suatu hari nanti aku mati karena penyakit parah, apakah kamu akan sedih? Apa kamu sengaja membuatku jijik? Aku hanya bercanda. Mungkin karena cuaca panas akhir-akhir ini, nafsu makanku menurun. Cepat turun. Sebenarnya saat aku mengatakannya, aku sudah tahu jawabannya. 5 tahun menemani Han Yufan, selalu berharap bisa dalam hidupnya meninggalkan jejak keberadaanku. Obat penghilang rasa sakit hanya menghentikan sakit di tubuhku, tapi tidak bisa menghentikan sakit di hatiku. Ternyata dia sudah bilang padaku sejak dulu. Mei 2022, dokter bilang, aku terkena kanker lambung, matanya memandangku dengan iba. Dia bilang banyak hal padaku, aku tidak ingat satu pun, hanya satu yang ku mengerti, aku tidak bisa selamat. Tiba-tiba, kurenungkan hidupku yang singkat ini, memang tidak berharga. Salah orang yang kucintai, sebelum mati, setidaknya sebelum ajal, bisa dengan surat cerai memberinya kebebasan. Jika aku masih punya kesempatan bertemu Han Yufan, aku ingin bilang padanya. Kenapa ini sobek? Apa yang ingin Xie Yan katakan padaku belum selesai diucapkan. Ini surat kematian Nyonya dan buku harian yang ditinggalkannya. Benar. Pasti di rumah sakit. Sebelum Xie Yan meninggal, apakah dia meninggalkan pesan untukku? Apakah Pak Anda siapa bagi Nona Xie? saya suaminya? Suami? Pak, jika Anda benar-benar suami Nona Xie, saat Nona Xie didiagnosis kanker lambung saat dia ketakutan. Kenapa Anda tidak muncul? Nona Xie terbangun setiap malam karena sakit saat menderita. Kenapa Anda tidak ada? Tahukah Anda? Setiap tengah malam, Nona Xie mimpi yang disebut selalu nama Anda. Kami kira suami Nona Xie sudah lama meninggal. Berani. Biarkan dia melanjutkan. Pak, saya tahu, dengan status dan kedudukan Anda pasti jauh di atas Nona Xie, tapi Anda sama sekali tidak pantas menjadi suami Nona Xie. Saya telah melakukan banyak hal yang menyakitinya. Sekarang baru saya sadar bahwa saya sudah mencintainya sejak lama. Pak, sudah terlambat. Anda sendiri, telah orang yang paling mencintai Anda di dunia kehilangan dia tidak akan pernah kembali. Anda, bahkan tidak punya kesempatan untuk menebus orang seperti Anda yang mengkhianati ketulusan pantas hidup dalam penyesalan seumur hidup. Tadi Anda bertanya, apa yang dikatakan Nona Xie di akhir? Saya tidak akan pernah memberitahu Anda. Jangan ikuti aku. Aku ingin sendiri. Direktur Han Nyonya, sepertinya masih hidup. Apa katamu? Bapak Han, kami menemukan bahwa di semua pemakaman di kota Yun, sama sekali tidak ada nama ibu. Dan kami juga memeriksa kakak dari ibu dalam semua perjalanan. Setelah ibu meninggal, selain pergi kerja tepat waktu setiap minggu, dia pasti pergi ke suatu tempat. Hanya saja orang kami selalu kehilangan jejak. Dia pasti menyembunyikan sesuatu dari kita. Ayan adalah kerabat Xie Ting yang masih hidup, yang satu-satunya. Adik kandungnya sendiri meninggal.
Bagaimana mungkin dia tidak mencari saya untuk balas dendam? Pasti ada masalah. Saya akan mencari Xie Ting sekarang untuk bertanya jelas-jelas. Saya tahu kamu tenang saja, cari Dokter Fu, periksa ulang saja. Nona Xie. Direktur Han ingin bertanya sesuatu kepada Anda. Silakan. Kak, Hei, aku tidak pantas dipanggil Kak oleh Direktur Han. kau boleh tidak mengakuiku, tapi tolong beritahu aku Ayan, sekarang ada di mana? Dia kena kanker lambung dan sudah meninggal. Bukankah kau sudah lihat pemakamannya? Lalu sekarang kau mau temui siapa? Keluarga Xie. Selain Ayan hanya tinggal kau. Selain dia, siapa lagi? Ayan kau sembunyikan, kan? Pura-pura mati, hanya untuk membuatku menderita dan menyesal. Katakan di mana dia. Baik kau tidak mau bilang juga. Tidak apa. Aku tidak percaya aku akan mengobrak-abrik seluruh Yun Cheng sampai ketemu dia. Ayan sekarang tidak ingin bertemu denganmu. Jadi Ayan benar-benar masih hidup? Kau menjebakku. Katakan di mana dia, aku tidak akan membiarkan dia menderita lagi. Aku bisa melakukan apapun untuknya. Kau yakin Ayan masih mencintaimu? Tenang saja, aku akan minta maaf pada Ayan. Dan mendapatkan maafnya. Aduh. Besok, bantu aku menghubungi tim acara tokoh zaman bilang saja. Aku bersedia menerima wawancara eksklusif mereka. Aku akan minta maaf secara terbuka kepada Ayan. Baik, ini adalah acara dengan rating tertinggi, jangan malu. Aku yakin dia akan melihatnya. Tamu hari ini istimewa, orang yang selalu ingin saya temui. Akhirnya hari ini ada kesempatan bertemu. Mari kita sambut Ketua Dewan Grup Han, Bapak Han Yufan. Pak Han, dengar Anda sudah lama tidak muncul di publik. Grup Han juga sudah hampir sebulan tidak beroperasi normal. Masyarakat ramai mengomongkan ada masalah di keluarga Anda. Nah, Saya tahu apa yang sedang diomongkan orang. Saya ingin meluruskan. Istri saya sebenarnya tidak mati. Saya tidak ingin mendengar rumor seperti itu lagi. Selain itu, wawancara hari ini khusus saya adakan untuk istri saya. Saya ingin meminta maaf padanya. Wawancara hari ini khusus saya adakan untuk istri saya. Saya ingin meminta maaf padanya. Xie Yan, dulu saya yang salah. Untuk mengimbangi Anda, saya sudah mengumpulkan semua lukisan Anda. Memutuskan 3 hari lagi di Taman Langit akan mengadakan pameran lukisan besar untukmu. Xie Yan, saya tahu kamu pasti datang. Han Yufan, aku sudah lupa, kenapa kau masih membuatku ingat? Kenapa masih tidak mau melepaskanku? Han Yufan, aku tidak mau melihatmu. Jangan datang lagi menemuiku. Xie Yan, jangan takut, saya Dr. Fu, di sini terlalu pengap, kita keluar, ya? Dr. Fu, aku kira aku sudah melupakan semua itu penderitaan yang tak diketahui orang. Tapi saat aku melihat Han Yufan, aku masih merasa takut. Itu reaksi stres. Tidak apa-apa, lingkunganmu sekarang aman, tidak ada yang akan menyakitimu, dan aku ada di sini. Aku tidak mau kembali ke keluarga Han. Di sana terlalu menekan, sangat menyakitkan. Kamu tidak akan kembali. Asal kamu tidak mau, tidak ada yang bisa memaksamu melakukan hal yang tidak kamu sukai. Benarkah? Benar Xie Yan, momen paling bahagiamu kapan? Aku ingat waktu kecil. Aku naik ke atap untuk melihat bintang, tapi tidak lama kemudian, ayah dan ibu datang, aku kira mereka akan memarahiku, ternyata ibu memberiku es krim dan menemani aku melihat bintang saat itu. Adalah saat paling bahagiaku. Ayo, aku tahu tempat yang bagus.
Mau lihat bintang di kota sungguh tidak mudah ya. Cantik sekali. Ada es krim juga. Ini rasa favoritku. Suka sejak kecil? Bagaimana kamu tahu? Tebakan. Pak Han, properti keluarga, istri, Anda sudah seluruhnya kembali. Tapi, Ada apa? ada satu villa atas nama orang tua istri Anda, dibeli oleh Tuan Fu Zeyun dari keluarga Fu. Berapapun harga yang kami tawarkan, mereka tidak mau melepaskannya. Fu Zeyun. Kenapa dia ikut campur? Tidak ada yang tidak suka uang. Tukar dengan saham grup Han. Baik. Han tua, kau yakin dia akan datang? Lukisan-lukisan ini adalah karya seumur hidupnya. Bahkan jika dia tidak ingin bertemu denganku, dia akan datang demi lukisan-lukisan ini. Pak Han, sesuai perintah Anda, setiap pintu masuk sudah dijaga. Jika nyonya muncul orang kami pasti tahu. Ayan, beri aku satu kesempatan lagi. Kau dengar? Putra kedua keluarga Fu baru kembali dari belajar kedokteran. Sepertinya dia juga membawa proyek yang menggemparkan dunia medis menyelamatkan banyak orang. Ah, sayang sekali. Dia sudah punya tunangan. Siapa ya wanita itu yang begitu beruntung? Fu Zeyun. Kenapa lagi-lagi dia? Meskipun kita tidak masuk, aku punya cara untuk mengambil kembali semua karya kamu. Melihatnya memang membuatku teringat kejadian sebelumnya. Tapi aku tidak ingin terus lari lagi. Aku ingin melihat ke depan. Aku temani. Aku juga tidak enak karena telah memanfaatkanmu dan merepotkanmu untuk tampil sebagai tunanganku. Aku rela. Ya ampun, Tuan Fu dan tunangannya datang. Bukankah ini Tuan Fu? Aku pergi, Han tua. Xieyan. Fu Zeyun. Mustahil. Selamat datang untuk Dr. Fu dan tunangannya. Maaf semuanya, kami terlambat. Dr. Fu, saya sudah lama mendengar nama Anda. Waktu saya berkunjung ke Tuan Fu, saya sangat menyesal tidak bertemu Anda. Sekarang, bertemu Anda benar-benar pria yang rendah hati. Dr. Fu juga tertarik dengan pameran desain? Tunangan saya suka desain, saya khusus menemaninya ke sini. Aduh, Dr. Fu, tunangan Anda sungguh cantik, cocok sekali dengan Anda. Terima kasih atas pujiannya. Ayan, akhirnya kau kembali. Tuan ini memeluk tunangan saya. Apakah menurutmu itu pantas? Tunanganmu? Direktur Han, saya pikir Anda salah orang. Nona Xieyan ini adalah tunangan Dr. Fu Zeyun. Semua orang tahu itu. Ayan. Maaf, selama kau tidak ada, mereka bilang kau sudah mati, untungnya aku tidak percaya. Sekarang kau muncul di depanku dengan baik. Aku memang pernah mati sekali. Tapi jika aku tahu, aku hidup lagi dan harus melihatmu, lebih baik aku mati. Ayan. Aku tahu kau masih marah padaku, marah karena aku tidak memperhatikanmu setelah menikah, marah karena aku mengabaikan perasaanmu. Semua itu akan aku ubah. Aku hanya berharap kau memberiku kesempatan lagi, boleh? Xieyan, kamu mungkin tidak tahu. Selama kau menghilang, Yufan hampir mengobrak-abrik seluruh kota Yon. Tak bisa menemukanmu. Dia mabuk-mabukan.
Setiap ada waktu, dia menjaga makammu. Berjaga semalaman. Ya, Xie Han Shao hanya tidak sadar bahwa dia mencintaimu. Sekarang dia sadar, berikan dia satu kesempatan untuk berubah. Xie, kamu bisa melampiaskan amarahmu padaku. Tapi bisakah kau memaafkanku? Brengsek. Apa kau selesai mengaku salah? Ayan. Maukah kau memaafkanku? Memaafkan? Karena hari ini semua ada di sini, aku akan di depan semua orang menjelaskan semuanya padamu. Aku, Xie Yan. Menolak permintaan maaf Han Yufan. Lepaskan. Han Yufan. Lepaskan? Hubungan kita sudah lama berakhir. Apa kau begitu yakin? Apakah Fu Zeyun orang yang tepat? Kau baru kenal dia beberapa hari. Kau paham sifatnya, keluarga Fu, di Nancheng sangat rumit. Kalau terjadi sesuatu, dia akan meninggalkanmu. Apa yang akan kau lakukan nanti? Aku justru mengenalmu dengan baik. Apa yang kudapatkan? Sekarang, meskipun di depanku ada api neraka, aku rela melompat. Ayan, maaf. Tadi aku terlalu ekstrem. Bertemu lagi denganmu, aku terlalu bersemangat. Begitu. Kita cari tempat untuk bicara baik-baik. Beri aku satu kesempatan lagi ya. Tidak. Ayan. Aku mohon padamu. Zeyun, ayo kita pergi. Aku tidak ingin melihatnya. Aku antar kau pulang. Ayan, jangan pergi. Beri aku satu kesempatan lagi. Pergi. Dia tidak ingin melihatmu. Pergi. Yufan, kau cepat kejar dia. Biarkan dia begitu, dibawa pergi oleh pemuda itu. Tidak usah dikejar. Aku pernah melihat Ayan mencintaiku. Sekarang dia sengaja mesra dengan Fu Zeyun. Hanya untuk membuatku marah. Maaf, Dr. Fu. Tadi aku menjadikanmu tameng. Jika kau benar-benar ingin membalas budiku, bagaimana kalau membantuku mengatasi masalah yang sulit? Jika Dr. Fu sendiri merasa sulit, apa aku bisa membantu? Berpura-pura menjadi pacarku, untuk menghadapi desakan ibuku menikah. Tenang saja, ibuku bukan orang yang sulit, dia tidak akan mengganggu hidupmu. Baiklah. Ada banyak pembantu dan pelayan di rumah. Kenapa Anda sendiri yang memasak? Tuan Han, urusan memasak, biarkan aku saja. Perut Ayan lemah. Sekarang dia sangat pemilih soal makanan. Harus aku yang memasak sendiri. Anda sejak kecil hidup mewah, dimanjakan, tidak pernah masuk dapur. Sekarang bersedia memasak sendiri demi istri. Jika istri tahu, pasti akan merasa iba pada Anda. Aku hanya berharap bisa mendapatkan maafnya. Tapi Tuan Muda, sekarang seluruh kota Yuncheng tahu. Istri sekarang adalah pewaris keluarga pertama di kota selatan, tunangan Fu Zeyun. Ayan pernah berkata, hanya mencintai Fu seorang. Dia berpura-pura menjadi tunangan orang lain, hanya untuk membuatku marah. Tuan Han, tanganmu masih luka. Luka ini tidak sebanding dengan 1/1000 luka Ayan. Tuan Muda benar-benar tidak mau menyerah. Aduh, kenapa belum datang? Usir? Ambil semua barang di berangkasku, keluarkan semuanya. Aku ingin semuanya diberikan kepada calon istri cucuku. Baik. Mereka datang, Zeyun dan mereka datang. Kakek, ibu, ini Xie Yan, orang yang kusukai. Kakek, tante, saya Xie Yan. Baiklah, jangan berdiri saja. Cepat masuk dan duduk.
Orang tua Ayan sudah meninggal. Hanya kakak perempuannya yang jadi satu-satunya keluarga. Gadis ini benar-benar kusukai dari lubuk hati. Aku juga benar-benar iba padanya. Zeyun, kamu harus baik padanya di masa depan. Jangan menyakitinya. Bu, tenanglah, Bu. Lain kali kamu mau makan apa? Beritahu Mama. Mama akan masak untukmu. Kalian semua sangat baik padaku. Ini tidak perlu, ya? Kalian ngobrol aja. Keluargamu sangat baik padaku, terlalu ramah. Aku sudah lama tidak merasakan suasana seperti ini. Jika kamu suka, mereka juga bisa menjadi keluargamu. Ibu, waktunya udah malam, kami pulang dulu ya. Baik, pulanglah Yanyan. Ingat sering-sering mampir ya. Baik, Ibu, sampai jumpa lagi. Ini bawa pulang untuk makan malam. Yanyan, lihat, kamu kurus sekali. Tenang saja. Nanti ibu pasti akan membuatmu gemuk dan sehat. Ibu, urusan begini biar aku yang urus. Baik, baik, baik. Serahkan pada Zeyun. Kalau nanti ingin masakan, ibu ingat telepon ibu, ya. Baik. Aku pergi dulu, Bu. Cocok. Benar-benar cocok. Gak risih sama banyaknya orang? Enggak. Ramai, aku suka. Oh iya. Barang-barang ini terlalu berharga. Kembalikan saja. Ini semua hadiah mereka untukmu. Terima saja. Mana bisa begitu? Kamu lihat saja, barang yang dikasih kakek ini, beberapa di antaranya milik nenek. Pasti untuk calon istri cucunya. Lagi pula, kita kan tidak benar-benar. Bagaimana kalau? Juga bisa jadi nyata. Yeyan. Maukah kamu benar-benar pacaran denganku? Aku tidak akan pelin-pelan. Maaf ya. Aku tidak mau menikah. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Aku antar kamu masuk. Han Yufan. Kamu mau bicara dengannya? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Ayo kita pergi. Aku suruh orang mengusirnya. Percuma, Dr. Fu. Han Yufan meskipun berasal dari keluarga terpandang, tapi karakternya ekstrim. Jika tidak menemuinya, dia akan terus menunggu di sini. Kalau begitu, kamu mau menemuinya? Aku akan bicara dengannya sampai jelas. Baik. Ayan? Han Yufan. Ada apa? Katakan saja di sini, jangan mendekat. Aku. Ayan, aku tahu perutmu tidak enak. Jadi, aku buatkan sedikit makanan. Coba cicipi, boleh? Kamu masak sendiri? Iya. Pertama kali masuk dapur, masih agak kurang mahir. Mungkin, tampilan masakannya kurang bagus. Jika kamu lihat bikin mual, Memang bikin mual. kalau begitu, aku bawa kembali. Bikin ulang. Maksudku lihat kamu bikin mual. Yan, aku salah. Aku benar-benar salah besar. Aku bodoh sekali. Padahal aku sudah mendapatkan cintamu, tapi aku malah membuangnya. Ayan. Aku mohon cintai aku sekali lagi, bisa? Han Yufan, aku tidak seperti dirimu yang bisa mengendalikan perasaan dengan mudah. Kamu bisa dengan cepat menyukai seseorang, dan cepat juga melupakannya. Kamu dengan mudah mengatakan cinta padaku, tapi aku butuh waktu lama untuk melupakan. Bagiku, cintamu bagaikan kembang api yang indah pertama kali. Melihatnya paling indah, tapi setelah mekar, ia menghilang. Kembang api itu indah. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku tidak akan bersikap dingin lagi. Aku janji kamu suka aku lagi sekali. Han Yufan, dunia ini punya begitu banyak orang. Kamu cintai orang lain saja. Di dunia ini, hanya ada satu Xie Yan.
Aku hanya menginginkanmu. Kamu memaksaku, kan? Aku tidak akan memaksamu lagi. Mulai sekarang, aku akan menuruti semua katamu. Kalau begitu, pergilah, jangan muncul di depanku, kamu bisa melakukannya. Ini hukuman darimu, kan? Mas Han, ada apa? Apa yang terjadi? Sampai mabuk begini? Mau baikan sama si Yayan. Tapi malah ditinggal si Yayan. Si Yayan jemput aku. Kamu mabuk? Si Yayan. Sekarang dia tunangan Fu Zeyun, aku dengar juga. Dia mau dengan Fu Zeyun mengadakan pernikahan. Mas Han, dulu kamu gila kerja. Si Yayan sudah banyak berkorban untukmu. Kamu tetap cuek. Sekarang dia cuek sama kamu. Itu kan salahmu sendiri? Lalu menurutmu? Aku harus bagaimana sekarang, biar si Yayan kembali? Aku punya cara. Dulu waktu kamu nikah sama si Yayan, bahkan lamaran yang normal, dan pernikahan pun tidak ada. Bagaimana kalau kamu buatkan dia pernikahan megah? Mas Han. Mau kemana buru-buru? Si Yayan selalu menyesali hal ini. Sekarang aku akhirnya punya kesempatan untuk menebusnya. Kamu? Ini Han Yufan sudah tahu di mana kamu tinggal, tempat itu tidak bisa kembali lagi, ini rumahku. Biasanya hanya aku seorang diri, maaf kamu harus tinggal sementara di sini. Bagaimana bisa disebut merepotkan? Hanya saja, Dr. Fu kamu sudah banyak membantu saya tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Aku juga punya kepentingan pribadi. Aku tidak ingin Han Yufan terus mengganggumu, ini tidak baik untuk kesehatanmu, juga mempengaruhi suasana hatimu. Aku sudah bicara jelas dengannya. Seharusnya dia tidak akan muncul di depanku lagi. Apa aku perlu benar-benar membantumu lepas dari Han Yufan? Bagaimana caranya? Aku dengar, kamu dengannya hanya pernikahan kontrak, tidak punya akta nikah, tidak perlu menunggu tanda tangannya untuk bercerai. Jadi, apakah kamu mau menikah denganku? Besok kita ambil akta nikah? Aku pikir seumur hidup ini aku tidak akan menikah lagi, tapi tak kusangka aku menikah kilat dengan Fu Zeyun meskipun pernikahan palsu. 3, 2, 1, kut. Dr. Fu, meskipun kita nikah palsu tapi apa nggak perlu bilang sama orang tuamu? Jangan buru-buru dulu, kamu nggak tahu mereka mudah diajak bicara. Beri aku surat nikahnya. Sudah menikah. Hah? Apa? Astaga, akun Dr. Fu diretas? Apa ini masih Fu Zeyun yang ku kenal? Ada apa? Nggak percaya aku akan melakukan hal ini? Aku nggak cuma posting di timeline, aku juga akan telepon teman-teman. Percayalah, sekarang seluruh kota Yun tahu kita sudah menikah, termasuk Han Yufan. Xiao Yu. Bagaimana menurutmu gaun pengantin ini? Apakah si Yayan akan menyukainya? Pilihan terbaik Tuan Han. Saya yakin, Nyonya akan sangat menyukainya saat mengenakannya. Oh ya, Xiao Yu. Kalian para wanita biasanya suka tempat lamaran seperti apa? Tuan Han mau melamar Nyonya lagi? Nyonya berkepribadian tenang, pasti suka gaya Tionghoa tempat lamaran yang elegan dan tenang, ya? Ya, kamu benar. Tuan Han, untuk apa Anda membeli gaun pengantin? Xiao Bai, kebetulan kamu datang. Saya khawatir si Yayan tidak suka gaun pengantin ini.
Kebetulan Xiao Yu bilang, Xie Yan suka gaya Tionghoa modern. Kamu ke toko gaun pengantin, buat janji temu. Saya ingin memesan satu lagi baju pengantin Tionghoa. Apa? Anda akan melamar Xie Yan, tapi Anda sudah bercerai dengan Xie Yan. Bercerai kenapa? Kita bisa menikah lagi? Tuan Han, apapun yang Anda lakukan sekarang sudah terlambat. Berita Xie Yan dan Fu Zeyun mendaftar pernikahan sudah menjadi trending. Itu semua palsu. Fu Zeyun cukup bayar sedikit uang untuk memalsukannya. Apalagi, Yan tidak akan menikah dengan seseorang yang baru dikenal beberapa hari. Dia pasti masih marah padaku. Tapi Tuan Han, keluarga Fu sangat mendukung Fu Zeyun. Bahkan mengumumkannya di situs resmi mereka mengakui Xie Yan sebagai menantu. Apa katamu? Tidak, itu tidak mungkin. Dia tidak mungkin menikah. Tuan Song Yi, Tuan Han, baru saja mengetahui berita pernikahan Xie Yan. Sekarang dia pergi keluar. Cepat kirim orang untuk menghentikannya. Capek, aku sudah panggil mobil keluarga Fu untuk menjemput, atau kita cari tempat duduk dulu? Dulu waktu sakit, aku sering berbaring di ranjang rumah sakit. Sekarang jalan-jalan, meski capek rasanya tetap bahagia. Nah, kita jalan lagi ke depan. Iya. Ayan, surat nikah kalian palsu, kan? Kamu belum menikah dengannya, kan? Pak Han, istriku baik hati, tapi bukan berarti kamu bisa terus-menerus mengganggunya. Diam kamu. Aku sedang bicara dengan Ayan. Kamu pikir kamu siapa? Han Yufan, kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu memaki suamiku? Ayan? Kamu panggil dia apa? Apa yang aku katakan kurang jelas? Atau di surat nikah kurang jelas? Ayan? Kamu bilang dia suamimu, lalu aku apa? Terserah kamu. Pak Han, kamu sendiri tidak mampu mempertahankan orangnya, malah menyalahkan orang lain. Kamu. Han. Pak Han, Lepaskan aku. Jangan gegabah. Nona Xie, Dr. Fu, kalian tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kalian segera bawa Han Yufan pergi. Baik, cepat. Maaf banget, cepat. Pak Han, jangan gegabah, kita pulang saja. Tenang. Lepaskan aku. Ayo. Ayan, aku tahu aku salah. Tunggu aku. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tenang saja. Ayan, perkataan tadi, bisakah kamu ulangi sekali lagi? Perkataan yang mana? Itu. Tidak apa-apa, ayo. Mas? Fu Zeyun adalah suamiku. Dr. Fu, aku benar-benar tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir padaku. Hari sudah larut, aku pergi tidur dulu. Baik. Tuan muda, Nona Xie, sepertinya dia minum sendirian di kamarnya. Xie Yan, kenapa kamu minum? Kamu baru sembuh, apa kamu tidak tahu? Tapi aku sangat membenci diriku yang sekarang. Kenapa? Han Yufan akhir-akhir ini terus menggangguku. Kukira setelah aku nyaris mati, aku bisa merelakan segalanya. Tapi tak kusangka, saat melihat Han Yufan lagi, luka masa lalu kembali terbayang di benakku. Aku masih takut. Dr. Fu, apa menurutmu aku tidak berguna? Tidak. Dan lagi Han Yufan ini dia sangat pendendam. Sekarang kau adalah kekasihku. Dia pasti akan menyakitimu. Aku kekasihmu? Tepatnya. Kau adalah selingkuhan.
Yan, aku jadi selingkuhan itu mahal, kamu sanggup membiayainya? Berapa? Coba. Fu Zeyun, Yan. Apa kau benar-benar tidak mengingatku? kita kenal sebelumnya? Yan. Aku gak mau jadi orang baik lagi. Udah bangun? Kenapa? Mau ngelak? Enggak. Oke, aku gak ngerjain kamu lagi, aku keluar masakin kamu, kalau udah siap, turun aja. Iya. Aduh, gila kemarin malam gimana bisa tidur sama Fu Zeyun? Baju aku mana? Kakek, kok kalian datang? Kamu malah ngomong gitu. Bahkan gak diskusi sama kami. Langsung nikah aja. Rumah kecilmu yang reot ini, mana bisa dibandingkan dengan kediaman Fu? Nggak nyangka kalian anak muda zaman sekarang, mainannya cukup liar ya. Tante, dengar penjelasanku dulu. Nggak perlu penjelasan. Aku langsung kasih kamu 5 juta. Ibu. Kasih kamu 5 juta. Jangan tinggalkan anakku. Apa? Anakku ini, akhirnya mau menikah. Aku mikir, gimana caranya, biar kamu tetap di sini. Ibu. Maksud baik ibu, aku yang terima atas namanya. Kalian tiba-tiba datang hari ini, membuatnya kaget. Aku antar dia ke atas dulu. Ayo. Nona Sie, padahal kamu yang duluan ambil untung dariku. Aku tadi menyelamatkanmu di depan ibuku, kamu mau ganti rugi gimana? Kalau begitu aku ganti rugi. Lalu kamu mau kompensasi bagaimana? Aku beliin baju baru buat kamu terus traktir kamu makan. Sie Yan. Kamu pikir aku kekurangan uang? Kamu juga lihat kan, keluargaku terus mendesakku untuk menikah, kalau sampai calon-calon jodohku, yang tahu, gimana dong? Menurutmu harus gimana? Menikah. Bukankah kita sudah ambil surat nikah? Maksudku bukan kawin kilat, tapi di depan seluruh dunia. Aku melamarmu, menyatakan sumpah padamu. Memasangkan cincin kawin padamu, pernikahan yang hanya milikmu. Tapi kamu menikah dengan orang yang pernah bercerai sepertiku. Apa kamu tidak merasa rugi? Keluarga Fu tidak peduli soal itu, hanya melihat jodoh. Aku setuju. Akhir-akhir ini, kamu terus mengejar Xie Yan. Hampir saja kamu memberikan hati padanya, tapi dia masih bersembunyi di rumah tua Fu Zeyun dan tidak keluar. Han, mungkin lebih baik kamu menyerah. Tidak ada yang bisa membuatku menyerah padanya. Kamu. Halo, siapa? Apa? Kamu bilang Xie Yan keluar dari rumah tua Fu? Baik, aku tahu. Itu kabar tentang Xie Yan? Ya, anak buahku melaporkan Xie Yan hari ini bersama kakaknya pergi ke kafe untuk minum teh sore. Hei, kamu. Berikan kunci mobil. Hei Han, kamu pergi menemui Xie Yan lagi. Adik, kau benar-benar sudah berpikir matang? Menikah dengan Fu Zeyun? Fu Zeyun sangat lembut dan sangat sopan. Sejak aku sakit, dia selalu merawatku dan banyak membantuku dan dia didesak keluarganya untuk menikah. Aku hanya membantunya menghadapi keluarganya. Fu Zeyun, sudah kuperiksa, dia orang yang teliti, setelah kamu menikah dengannya seharusnya tidak akan terluka lagi. Dengan begitu kakak jadi tenang. Kak,
Aku dan Fu Zeyun hanya menikah palsu. Tidak pernah memikirkan masa depan dengannya. Benarkah, Yan? Benarkah, Ayan? Kau dan Fu Zeyun menikah palsu, kan? Han Yufan. Kenapa kau ada di sini? Ayan, apa yang kau katakan tadi itu benar? Aku tahu kau sama sekali tidak mencintai Fu Zeyun. Kau juga tidak mungkin menikah dengannya. Han Yufan. Aku menikah sungguhan atau palsu? Apa urusanmu? Tentu ada. Aku mengerti. Kau masih marah padaku, makanya kau cari Fu Zeyun dan menikah dengannya. Tapi semua ini adalah hukuman darimu, kan? Ayan. Hari ini aku pergi dengan pengawal. Jika kau tidak lepaskan, aku panggil pengawalku. Tidak. Ayan, aku tahu kau tidak tega. Tapi bisakah kau berhenti menghukumku? Aku benar-benar tidak tahan lagi. Lihat, hari ini aku bawakan bunga mawar favoritmu. Han Yufan, bunga mawar itu kesukaan Huang Jiaolin. Sedangkan aku suka bunga begonia. Sekarang melihat wajahmu, hanya membuatku merasa jijik. Jijik? Mengerti? Ayan. Han Yufan, tidak ada gunanya kau mengejarnya sekarang. Apa maksudmu? Duduklah, kita bicara. Bicara apa? Han Yufan. Aku akui dulu kau benar-benar brengsek. Kau telah menyakiti adikku sepenuh hati. Sekarang dia selamat dari maut, kau datang lagi, merengek-rengek meminta maaf padanya? Sejujurnya, kau benar-benar bukan manusia. Maaf. Aku tidak punya waktu sekarang. Mendengarkan kau mengajariku di sini. Aku bisa membantumu mendapatkan kembali Ayan. Sungguh. Aku sudah bilang, meskipun kau bukan manusia, tapi selama ini demi mendapatkan kembali Ayan, hal-hal yang kau lakukan. Aku sudah mendengar. Aku mengenal adikku. Tapi apa yang kau lakukan sekarang belum cukup. Lalu apa yang harus aku lakukan agar bisa mendapatkan kembali Ayan? Beberapa hari lagi ulang tahun Ayan, aku sarankan kau melamarnya hari itu. Berikan dia pernikahan yang megah. Tebus penyesalan yang hilang darinya wanita itu. Paling mudah jatuh cinta dalam, aku percaya asalkan kau melakukannya dengan cukup baik. Dia pasti akan memaafkanmu. Mengapa aku harus percaya padamu? Han Yufan, ini bukan urusan bisnis denganmu, lagi pula kau tidak punya pilihan sekarang. Kau mau dengar saranku atau tidak, tergantung apakah kau ingin mendapatkan kembali Ayan. Han Yufan, aku akan membuatmu membuat sendiri, gaun pengantin untuk Ayan, membuatmu melihat sendiri. Ayan menikah dengan orang lain, membuatmu merasakan kehilangan segalanya. Xiao Bai, masih setengah bulan lagi ulang tahun Ayan. Kamu pesan dulu Shui Yue Villa untuk hari itu. Aku ingin di sana. Melamar Ayan dan gaun pengantin. Baik. Dan di keluarga Ayan. Hanya tersisa Xie Ting sebagai keluarganya. Jadi maharnya. Aku juga harus menyiapkannya. Dulu ada mahar besar, Ayanku juga harus punya. Catat semuanya. Baik, sekarang aku siapkan. Tapi, Pak Han, Anda begitu bersemangat. Apakah Nona Xie benar-benar memaafkan Anda dan mau menerima lamaran Anda? Kau meragukanku? Tidak berani. Lauhan, aku bicara jujur. Kakak Xieyan, Xie Ting, licik dan kejam. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Masalah seperti ini, sebaiknya kau tanya langsung ke Xieyan. Ya, Pak Han. Meskipun Anda tak tertandingi di pekerjaan, tapi dalam urusan cinta Anda terlalu impulsif. Hati-hati, jangan sampai Anda jadi perantara untuk orang lain. Kalian terlalu banyak bicara. Tuan Song. Lalu urusan yang diatur Pak Han, apakah harus tetap dilakukan? Tentu saja. Lauhan masih belum menyerah sampai sekarang. Dia melakukan ini lebih baik Xieyan memaafkannya kalau tidak bisa. Aku rasa dia akan gila.
Halo, saya ingin memilih cincin. Baik, Tuan. Tuan, saya rasa ini sangat cocok untuk Anda. Yang ini, tolong bungkus. Baik, Tuan. Xie Yan, tunggu aku datang untuk menikahimu. Song Yi, kamu yakin sudah memberitahu Ayan untuk datang ke Shui Yue Villa menemuiku? Jadi, dia benar-benar akan datang atau tidak? Apakah dia akan menerima lamaranku? Lauhan, kamu sudah bertanya padaku 800 kali. Kali ini Xie Yan bersedia memaafkanmu, kalian berdua berbaikan kembali. Harus memperlakukannya dengan baik. Aku akan. Pelayanan di Shui Yue Villa ini lumayan bagus ya, dekorasi tempat pernikahan ini ada isinya ya. Tapi waktu aku datang untuk memesan villa ini, aku hanya bilang untuk lamaran. Bukan pernikahan. Dekorasinya memang bagus. Xiao Bai, temui perencana. Beri dia angpau. Para tuan-tuan, perencanaan pernikahan ini adalah bos kami di Shui Yue Villa. Bos kalian punya selera bagus. Hari ini aku melamar. Nanti kalau aku menikah, aku akan minta bos kalian untuk mendekorasi. Sayangnya tidak bisa. Bos kami seumur hidup hanya merencanakan satu pernikahan. Begitu besar gaya? Siapa bos kalian? Fu Zeyun. Kamu bilang apa? Apa katamu? Kukatakan pemilik Shui Yue Villa adalah Fu Zeyun. Shui Yue. Villa ini. Konon pemiliknya sangat misterius. Tidak pernah dekat dengan siapapun. Ternyata, Fu Zeyun. Ya, pasti Fu Zeyun. Dia tahu aku akan melamar Ayan, jadi sengaja melawanku. Dia mau merebut Ayan dariku. Panggil Fu Zeyun keluar. Kalau tidak, aku akan. Direktur Han, ada yang ingin dibicarakan? Fu Zeyun, kukira, kalian keluarga. Fu hanya pandai minum teh dan menulis. Tak kusangka tanganmu, sudah sampai ke Shui Yue Villa. Nah, Direktur Han bercanda. Shui Yue Villa memang milikku tapi, Direktur Han hari ini kau ingin memesan Shui Yue Villa untuk melamar? apa urusanmu? Tentu saja ada urusanku. Hari ini adalah pernikahanku, Shui Yue Villa tidak buka untuk umum. Jika Direktur Han ingin tinggal untuk minum anggur, pernikahan aku sangat berterima kasih. Pernikahanmu? Dengan siapa? Katakan. Pernikahanmu dengan siapa? Siapa mempelainya? Katakan. Mempelai Fu Zeyun adalah aku. Pengantin Fu Zeyun adalah aku. Pengantin Fu Zeyun adalah aku. Yan. Kamu bohong padaku, benar kan? Pengantin Fu Zeyun adalah aku. Akulah Xie Yan, paham tidak? Yan? Pasti kamu bercanda, kan? Xie Yan. Lelucon ini tidak lucu. Jangan menakutiku lagi, ya? Han Yufan. Aku tidak tahu kamu dengar dari siapa aku memaafkanmu. Sekarang aku tegaskan sekali lagi. Aku tidak mungkin memaafkanmu, dan aku juga tidak mungkin menerima lamaranmu untuk bersamamu. Kamu sampai sekarang tidak tahu, yang aku suka sama sekali bukan mawar, melainkan bunga begonia. Kamu selalu bilang cinta padaku, kamu hanya tidak rela membiarkan yang dulu wanita yang sangat mencintaimu menjauh darimu. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas disukai karena yang kamu suka hanya dirimu sendiri. Yan, kalau begitu, ajarilah aku cara mencintai orang lain bisa, Yan? Sudah terlambat. Waktunya sudah tiba. Silakan kedua mempelai masuk. Tepuk tangan untuk menyambut pengantin pria Fu Zeyun dan pengantin wanita Xie Yan. Han Yufan. Sekarang kamu tahu rasanya ketika semangatmu dipadamkan? Sakit? Xie Ting. Kamu sengaja menjebakku sebesar ini. Hanya untuk membuatku merasakan pahitnya penderitaan. Lalu? Rasa sakitmu saat ini?
Hanya 1/1000 dari rasa sakit Ayan. Dia menikah denganmu selama 5 tahun. Setiap kali dia penuh semangat menghadapimu. Dan kamu dengan satu kalimat, bisa membuatnya jatuh ke dalam lubang es. Sudah selesai bicara? Silakan pengantin pria memasangkan cincin untuk pengantin wanita. Han Yufan, kamu tahu cincin yang dipakaikan Fu Zeyun pada Ayan? Cincin itu bernama mahkota, nilainya puluhan miliar. Dan saat kamu menikahi Ayan dulu sepertinya bahkan cincin yang layak tidak kamu belikan untuknya, kan? Ketulusan Fu Zeyun pada Ayan. Kamu tidak akan pernah bisa seperti itu seumur hidup, jadi, lepaskan saja. Jangan ganggu Ayan lagi, doakan dia dengan tulus. Pengantin wanita di atas panggung. Itu adalah istriku. Aku harus mendoakan istriku menikah dengan orang lain. Lauhan. Lalu seserahan yang kau siapkan untuk istri, masih akan dikirim atau tidak? Dikirim. Tentu saja akan terus dikirim. Ini memang mahar yang kusiapkan untuknya. Sendiri, untuk orang yang dicintai, menyiapkan seserahan yang mewah, lalu dengan tangan sendiri, menikahkan kekasihnya dengan orang lain. Kasihan sekali. Sudahlah, jangan banyak bicara. Aku Xieyan. Bersedia menikah dengan Fu Zeyun menjadi istrinya. Mencintainya seumur hidup. Kakek, silakan minum teh. Ibu. Silakan minum teh. Ya, baik. Yanyan, duduklah di sini. Ini gelang giok warisan keluarga Fu. Sekarang saya wariskan padamu. Kemarilah. Ibu pasangkan untukmu. Tidak. Wah, cantik sekali. Ayan sangat putih, cocok untukmu. Ini terlalu berharga, saya tidak bisa terima. Ini hanya boleh dipakai oleh menantu keluarga Fu. Jika kamu tidak memakainya, mereka akan tidak senang. Baiklah. Kalau begitu saya terima. Nah, begitu dong. Ibu, sudah larut. Saya bawa Ayan ke atas untuk istirahat dulu. Ibu. Kalau begitu saya naik ke atas untuk istirahat sekarang. Istirahat yang baik. Apa yang ibuku katakan padamu? Ibumu bilang, di rumah sebelumnya, tidak masalah jika tidak baik, mereka akan memperlakukanku dengan baik. Keluargaku agak cerewet. Apakah kamu akan merasa terganggu? Tidak kok. Aku sangat suka. Kalau aku? Apa? Xieyan, kamu sekarang tidak mabuk, kan? Kamu mau bilang? Aku mau bilang. Hari ini adalah malam pengantin kita. Aku bisa. Ayan, kau sudah tidur? Ibu membuatkanmu sup ginseng. Kamu lelah seharian hari ini untuk memulihkan tenagamu. Kamu istirahat dulu, aku ke ruang kerja. Kamu ke ruang kerja ngapain? Memilih rumah pernikahan, aku tidak ingin diganggu lagi. Ini hadiah dari kakek, villa bergaya Tionghoa. Yang satu ini adalah villa pemandangan sungai dari ibu, dan yang ini juga. Bukankah, dikatakan, rumah kecil yang tidak berharga. Kenapa semuanya? Rumah mewah yang mahal? Masing-masing dari mereka punya kesukaan sendiri. Tidak bisa sepakat, jadi terpaksa semuanya dibeli. Bagaimana memilihnya? Terserah kamu. Tuan dan Nyonya, hubungan kalian baik sekali. Yang ini hadiah dari kakek. Dia sendiri yang merancangnya, juga rumah pernikahan kakek dan nenek, tapi setelah nenek pergi, dia menyimpannya dengan hati-hati. Sepertinya kakek sangat menyukaimu. Sampai bersedia memberikan villa ini pada kita. Nyonya, aku beruntung karenamu. Tapi, di rumah ini, ada kenangan kakek dan nenek, aku tidak mau merusaknya. Kalau begitu kita lihat yang hadiah dari ibu, gaya dekorasinya barat, kurasa. Kamu pasti tidak akan suka. Maaf,
Mungkin karena sudah lama tinggal di keluarga Xie. Mana ada istri minta maaf pada suami? Ada satu rumah yang pasti kamu suka. Yakin? Ayo, sekarang aku antar kamu lihat. Ada apa sih yang misterius? Sudah siap? Ini bukan rumah tua keluarga Xie. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Mulai sekarang, rumah tua keluarga Xie resmi menjadi milikmu. Aku juga akan pindah ke sini untuk tinggal bersamamu. Tapi kamu adalah anak tunggal keluarga Fu. Orang besar di Nancheng. Keluarga Xie sudah jatuh. Kamu menjadikan ini sebagai rumah pernikahan? Pasti ada yang akan menertawakanmu. Biarkan saja mereka. Aku hanya ingin kamu bahagia. Xieyan, jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Jika kamu benar-benar ingin membalas budiku, berlakulah sebagai istriku dengan baik. Biarkan mimpi indah bahwa Xieyan adalah istriku terbangun lebih lambat. Sudah seharian membereskan barang. Pasti lapar, coba makan masakanku. Tidak kira kamu bisa masak. Cicipi, lihat cocok dengan seleramu. Baik. Enak. Fu Zeyun. Kenapa di dalam mieku? Kamu sembunyikan telur? Bahan makanan di rumah baru bisa diantar sore nanti. Sekarang sementara hanya ada telur, kamu makan dulu, nanti aku akan menggantinya untukmu. Fu Zeyun. Ada apa? Apa masakanku tidak enak? Bukan masakanmu tidak enak, tapi di rumah ini. Aku jadi ingat masa kecil, ibuku juga sering di bawah mieku, menyembunyikan telur, biar badanku sehat. Sebenarnya, ibumu yang mengajariku. Apa katamu? Tidak apa-apa. Cepat makan. Setelah selesai, antar aku ke rumah sakit. Dokter Fu, badanku sudah hampir sembuh. Tidak perlu periksa ke rumah sakit lagi, kan? Ke rumah sakit, untuk membagikan permen pernikahan ke kolegaku, Nyonya Fu. Oh. Pak Han, kamu sudah 2 bulan tidak pergi ke perusahaan. Perusahaan sudah kacau balau Pak Han. Cepat buka pintunya. Xiao Bai. Lao Han masih tidak mau buka pintu. Ya, Pak Han sudah lama tidak bersemangat. Tidak peduli apapun. Setiap minggu minum untuk melupakan kesedihan. Cepat masuk dan nasihati dia. Lao Han, buka pintu. Han Yufan, buka pintu. Kalau kamu tidak buka pintu, aku bisa hancurkan pintu ini. Kamar tidur ini. Ini adalah kamar tidur yang dulu kamu dan Xie yang tempati. Kalau dihancurkan, apakah kamu tidak merasa sayang? Ada apa? Cepat bicara. Langsung saja. Lao Han, apakah kamu pernah berpikir, semakin kamu terpuruk Xie Yan tidak akan kembali kepadamu? Benar Pak Han. Anda harus bangkit meskipun kehilangan istri. Anda masih punya perusahaan dan keluarga. Sudah selesai bicara? Kalau sudah selesai, pergi. Han Yufan, apa kamu laki-laki? Xie yang diambil orang. Kamu langsung jatuh. Langit runtuh, ya. Ya menurutku hidup seperti ini. Cukup baik-baik. Sebenarnya hari ini aku ingin memberitahumu Xie Yan dan Fu Ziyun hanya menikah kontrak sekarang melihatmu seperti ini. Aku tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kamu bilang itu semua benar? Untuk apa aku membohongimu saat ini? Tunggu. Bersih-bersih. Besok temui Xie Yan penampilanmu seperti ini, jangan sampai membuatnya takut. Benar, benar, benar. Pasti jangan sampai membuat Ayan takut lagi. Ayan,
Iya. Bisakah kamu pergi ke ruang kerja di lantai 2, ambilkan aku map merah dan bawa ke bawah. Baik, tunggu sebentar. Fotoku, di meja Fu Zeyun, kenapa ada fotoku? Seluruh dunia tahu aku suka dia, hanya dia yang tidak tahu, Xie Yan saat SMA, Xie Yan saat kuliah, Xie Yan saat bekerja. Xie Yan yang menikah dengan Han Yufan dan Xie Yan yang tidak menyukaiku? Xie Yan, kenapa ambil map saja lama sekali belum turun? Kamu sudah suka padaku sejak 10 tahun lalu? Kenapa tidak bilang padaku? Pantasan kamu memotret rumah tua keluarga Xie untukku dan menyembunyikan telur di dalam mieku. Ternyata kamu adalah kakak Xiao Yu yang sering tinggal di rumahku. Ini salahku. Seharusnya aku bilang dari awal. Aku minta maaf padamu, boleh kan? Jangan mendahului kataku. Seharusnya aku yang minta maaf padamu. Fu Zeyun. Kita tidak usah menikah palsu. Bahkan tanpa menemukan album foto ini. Aku juga ingin memberitahumu. Aku sudah lama suka padamu. Nyonya Fu. Sekali kata terucap, sulit ditarik kembali. Ayan. Han Yufan. Kamu jam segini kok enggak di kantor? Ku dengar kau dan Fu Zeyun menikah kontrak. Kau masih memilikiku, kan? Mas, tunggu aku di depan, aku bicara sebentar dengannya. Baik. Ayan. Aku di sini tadi kau. Salah panggil, kan? Han Yufan. Aku terjerat denganmu selama 5 tahun, membencimu 3 tahun. Sekarang kupikir. Masa lalu juga aku hanya tak mau melepaskan diriku sendiri. Tapi sekarang aku punya keluarga baru. Ada yang kucintai, aku sudah lama melepaskan semuanya. Kau juga harus mencoba melepaskannya. Tak bisa melepas. Aku ingin bersama selamanya, apa salah? Han Yufan. Aku hamil. Mustahil. Baru periksa ke rumah sakit, kata dokter. Bayinya sehat. Aku sudah memasuki tahap baru dalam hidup, kau juga harus coba lepaskan. Tidak, ini tidak mungkin. Suamiku menungguku. Han Yufan. Jaga dirimu. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Han Yufan, hati-hati.